Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menyatakan kepada kami lewat firman-Mu, lewat sabda yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, sehingga Ia menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Semoga kami mendengarkan dengan hati, dengan pikiran, dengan seluruh diri kami, sehingga kami menyelami apa yang menjadi kehendak Bapa, seperti Engkau mendengarkan, Putramu mendengarkan kehendak-Mu. Bantu kami ya Bapa, supaya mata batin kami, mata hati kami, telinga kami mendengar dengan sebaik mungkin. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sangat pendek, tetapi justru menjadi kunci bagaimana kita sehati sepikir dengan Allah, yaitu dengan sikap mendengarkan. Dan ternyata mendengarkan adalah kunci dari iman, kunci dari penghayatan kita akan Kristus, kunci dalam menjalankan kehendak Allah. Yesus hari ini dipuji oleh orang yang mengatakan, berbahagialah wanita yang mengandung engkau dan menyusui engkau. Jadi ada ketika Yesus sedang naik daun, sedang dipuji di mana-mana dengan sabda dan karyanya yang begitu agung, mereka memuji seorang wanita, seorang ibu yang mengandung. Dan itu wajar. Kesuksesan seorang anak adalah karena orang tuanya, karena ibu dan bapaknya. Tetapi Yesus memberikan warna lain, motivasi lain, bukan hanya secara fisik dikandung ibu lahiriah, tapi lebih-lebih terutama adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah, mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Itulah orang yang berbahagia. Tidak berarti Yesus mau menyingkirkan ibunya, mau mendiskreditkan ibunya, akan peranan penting ibunya, tetapi justru Yesus mau mengatakan ibuku inilah orang yang pertama-tama mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Jadi Yesus tidak mengejek, menghina ibunya, tetapi justru memberi warna lain, bukan hanya keluarga kandung, bukan hanya orang yang sehati sepikir serumah, ya, karena darah, hubungan darah, tidak. Tapi tergantung kepada orang yang mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi ini kita harus perhatikan bahwa tidak berarti hubungan darah itu menyebabkan orang memiliki semangat kebahagiaan di dalam relasi mereka. Belum tentu. Kakak adik belum tentu mereka sepakat, mereka kompak, mereka saling mengerti. Ya. Tergantung bagaimana mereka mendengarkan apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan. Jadi kuncinya adalah orang yang berbahagia itu ketika orang mendengarkan dan melaksanakannya. Nah, kata mendengarkan itu sangat sentral di dalam sabda Yesus. Berkali-kali Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika kamu mempunyai telinga, gunakanlah telinga itu untuk mendengarkan. Injil Markus dengan jelas berkali-kali mengulang itu. Karena ketika orang tidak mampu mendengarkan dan gagal mendengarkan, maka itu juga akan gagal apa yang ada di dalam batinnya, dalam pikirannya. Ketika dia mendengarkan dengan mungkin benar, tapi dengan persepsi yang berbeda, itu akan menimbulkan juga pengetahuan dan pengenalan dan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, saudaraku terkasih, kita tahu bahwa mendengarkan itu bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan itu adalah kuncinya. Bunda Maria mendengarkan, Santo Yosef mendengarkan malaikat yang berbicara dalam hati mereka untuk melakukan kehendak Allah. Dan karena mereka memiliki hati yang murni, hati yang tulus, maka mereka menjalankan apa yang mereka dengarkan itu.
Meskipun dalam proses waktu membutuhkan suatu perjuangan, pergulatan, dan seterusnya. Jadi kata mendengarkan, sekali lagi saudaraku terkasih, itu adalah kata kunci, dan tetapi itu adalah sangat sulit sekali. Kita mendengarkan tidak hanya lewat telinga, kita mendengarkan mungkin dengan mata kita, mendengarkan dengan mulut kita, mendengarkan dengan terutama dengan hati kita. Ya. Bagaimana orang sampai kepada yang disebut deep and compassionate listening. Mendengarkan dengan dalam dan mendengarkan dengan penuh belas kasih. Kesulitan kita dalam mendengarkan adalah ketika kita mendengarkan dan kita punya persepsi masing-masing. Kita tidak mendengarkan apa adanya yang dikatakan orang lain atau yang tidak dikatakan oleh orang lain. Jadi perhatikan yang dikatakan dan yang tidak dikatakan. Dan seringkali yang tidak dikatakan ini jauh lebih penting daripada yang dikatakan. Ya. Orang mengatakan sesuatu tetapi yang tidak dikatakan apa yang ada di balik yang tidak dikatakan itu. Dan itu yang seringkali tidak kita mudah dengarkan. Kemudian kesulitan kita karena kita punya persepsi, punya prasangka, praduga yang seringkali ketika orang bicara kita punya persepsi negatif, positif, segala macam. Dan ini yang seringkali, prasangka inilah yang membuat kita kemudian tidak bisa berkomunikasi, berdialog, dan berdekatan dengan orang tersebut. Karena kita tidak mampu masuk dalam hati orang itu. Mendengarkan itu berarti masuk ke dalam hati orang yang berbicara kepada kita. Dan itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ya, sekali lagi itu, jadi mendengarkan itu berarti kita harus mati terhadap pikiran, perasaan, prasangka kita dulu. Kita masuk dalam apa adanya dalam diri orang tersebut. Dan yang kedua, mendengarkan bukan hanya mendengarkan apa yang di luar kita, tapi dalam batin kita. Ketika kita tahu kita mendengarkan apa saja dalam diri kita, positif, negatif. Dan seringkali yang negatif itulah yang seringkali kita takut, kita ingin buang, dan kita tidak suka mendengarkan apa yang negatif dalam diri kita. Nah, maka deep and compassionate listening, mendengarkan apa adanya, bukan apa yang kupikirkan, bukan apa yang ku prasangkakan, tapi apa adanya. Apakah itu positif atau negatif? Saya tidak marah, saya tidak kecewa ketika saya mendengarkan diriku dengan informasi yang kuterima dari orang lain tentang diriku sendiri. Ya. Nah, itu saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi coba perhatikan, sekali lagi saya mengajak Anda, coba Anda perhatikan cara kita mendengarkan. Ya. Perhatikan cara kita mendengarkan dalam hidup kita itu. Dan ketika kita belajar masuk kepada deep and compassionate listening, kita akan mendengar begitu banyak hal, termasuk yang negatif. Dan kita terima, kita syukuri. Ketika kita mendengarkan yang negatif itu, kita syukuri bahwa ada informasi seperti ini. Dan kita persembahkan. Dan karena kita seringkali tidak mau mendengarkan, kita buang, kita marah, kita kecewa. Tidak, tapi mendengarkan lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Sekali kita persembahkan, setelah mendengarkan dengan baik, kita olah di situ, lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Lihat contoh Maria. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Dia mendengarkan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan dan merenungkannya. Dan itulah ketika orang mendengarkan, menyimpannya, merenungkannya, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kata-kata itu adalah kata-kata ketika para malaikat datang, kemudian ketika para gembala datang, menyatakan siapa Yesus dan segala macam. Lalu di situ dikatakan berkali-kali, katakan Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan itulah yang kita sebut dengan meditatio. Meditatio itu berpikir-pikir, merenungkannya, mencari pemecahan dan seterusnya bersama Tuhan. Berdialog dengan Tuhan dengan problem yang kita hadapi. Lalu kontemplasio adalah let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ketika kita mencoba merenungkannya, memikirkannya, mengolahnya, dengan berbicara dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, apa adanya, lalu kita kemudian kontemplasio, mempersembahkannya kepada Tuhan. Let it be. Jadi kalau hidup rohani kita mau berkembang dan bertumbuh, kalau kita mau dewasa dalam hidupnya, kalau kita mau dewasa secara emosional, tidak sekali nyeplak, langsung marah, langsung, nah itu kita tidak dewasa. Ketika kita mau dewasa dalam hidup, dewasa secara emosional, dewasa secara rohani, ya, menjadi bijak dalam kehidupan kita, ya kita mendengarkan, kita simpan perkara itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Apa saja yang baik, entah positif, negatif, terserah, nanti Tuhan yang akan bekerja. Ya.
Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, demikian juga ketika kita mendengarkan, kenapa kita harus membaca kitab suci? Kita membaca, kita merenungkan dengan meditasi, berpikir-pikir dengan pikiran kita. Tapi kemudian kita mengambil satu dua kata, ya, kata mendengarkan. Katakanlah itu. Kita renungan, Tuhan ajarilah aku mendengarkanmu, ajarilah aku mendengarkanmu, ajarilah aku mendengarkanmu. Nah, kata mendengar itu kata kunci yang seringkali disebut dengan rema, dan kita ulang lagi terus-menerus. Ya, nanti lama-kelamaan kata mendengarkan itu meresap dalam diri kita. Jadi meditatio, kontemplatio. Berpikir-pikir, merenungkannya, persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan karunia nilai-nilai karakter itu dalam diri kita. Semoga lewat perantaraan Bunda Maria yang mendengarkan sabda dan merenungkannya dan menyimpannya menjadi sikap batin kita ketika kita mau berkembang, bertumbuh, dewasa dalam hidup. Semoga Bunda Maria membimbing Anda semua untuk bersikap meditatif dan kontemplatif dalam hidup. Persembahkan kepada Tuhan. Setelah kita merenungkan, nah kesulitan kita itu adalah apa? Kita malas, kita tidak mau mendengarkan, kita capek mendengarkan. Karena apa? Karena kita kurang mempersembahkan kepada Tuhan, kepada hati kudus Yesus. Gitu loh. Karena tersimpan dalam diri kita semua, terpendam diri sehingga kita marah ketika manggil, kita kecewa dan seterusnya. Persembahkan kepada Tuhan dalam kontemplasi, dalam keheningan, dalam kesunyian. Ketika kita berdoa rosario pada bulan Oktober ini, ya. Ketika kita diam, ketika kita hening, ketika kita mempersembahkan segala sesuatu, persembahkan aja kepada Tuhan. Tahu Tuhan jauh lebih mengerti keadaan kita. Bahkan ketika kita tidak minta apapun, Tuhan tahu dan mengerti. Semoga Anda dan saya memiliki sikap meditatio, merenung-renung, dan mempersembahkan kepada Tuhan. Pasti hidup kita akan lebih dewasa secara emosional, secara spiritual. Tuhan memberkati Anda semua. Membuang segala prasangka praduga apapun juga dalam batin kita, dan mendengarkan apa adanya yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.